Perkenalkan, nama saya Safina Dinustari. Perkenalkan, nama saya Nur Faizulia. Perkenalkan, nama saya Airina Sabita Putri. Kami dari kelompok 4 tentang pencemaran tanah. Yang pertama adalah banjir bandang di Banyuwangi pada tahun 1939. Pada tahun 1939, Banyuwangi mengalami banjir bandang besar yang disebabkan banjir ini adalah deforestasi besar-besaran di daerah hulu sungai akibat pembukaan lahan untuk pertanian dan perkebunan. Akibatnya, tanah yang semula subur menjadi lahan yang tidak produktif karena tertutup lumpur. Air tanah juga tercemar oleh sedimentasi tinggi, menyebabkan krisis air bersih di daerah terdampak. Peristiwa yang kedua adalah pencemaran tanah, yaitu pencemaran tanah di sawah petani Brondong yang ada di Lamongan pada 17 November tahun 2022. Pada tahun 2022, puluhan hektar sawah tercemar akibat limbah yang diduga berasal dari aktivitas industri. Dampaknya, limbah ini mencemari air irigasi yang digunakan untuk mengairi sawah, sehingga merusak kesuburan tanah dan menyebabkan gagal panen bagi para petani. Faktor penyebabnya adalah pembuangan limbah cair tanpa pengolahan yang benar, serta penggunaan bahan kimia dalam proses industri yang masuk ke dalam ekosistem pertanian. Dibandingkan dengan pencemaran tanah akibat banjir bandang di Banyuwangi tahun 1939 yang bersifat alami, pencemaran di Lamongan lebih banyak dipengaruhi oleh aktivitas manusia. Yang ketiga adalah pencemaran limbah oli di bengkel Ainusa, Kota Parepare terjadi pada tanggal 7 Februari 2012. Penyebabnya adalah sebuah bengkel bernama Ainusa diketahui membuang limbah oli bekas secara sembarangan. Dampaknya adalah limbah oli yang mengandung bahan beracun dan berbahaya genisda ini mencemari tanah di sekitar bengkel dan menyebabkan degradasi lahan dan pencemaran air tanah. Jika dibandingkan dengan pencemaran di Banyuwangi dan Lamongan, pencemaran tanah di Parepare ini lebih berfokus pada kontaminasi oleh bahan kimia beracun. Sementara pencemaran di Banyuwangi lebih bersifat alami akibat banjir, dan di Lamongan akibat limbah industri. Kasus di Parepare menunjukkan bagaimana praktik pembuangan limbah yang tidak bertanggung jawab dapat merusak lingkungan sekitar. Terjadi pada tanggal 5 September 2023, pembangunan industri nikel di Sulawesi telah menyebabkan peningkatan polusi tanah yang signifikan di daerah tersebut, menghasilkan limbah beracun yang mencemari tanah dan air. Limbah tambang yang tidak dikelola dengan baik menyebabkan kerusakan ekosistem dan darat dan laut. Dampaknya limbah tambang mengalir ke perairan yang merusak terumbu karang dan menurunkan kualitas air. Penggundulan hutan untuk membuka lahan tambang menyebabkan sedimentasi yang merusak habitat laut dan meningkatkan resiko bencana alam. Dampak lain yang signifikan adalah degradasi tanah di sekitar area tambang. Tanah menjadi kurang subur dan tidak layak untuk pertanian dan vegetasi lainnya. Sulawesi lebih terkait dengan pertambangan, sementara Karawang lebih terkait dengan industri manufaktur.